Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Hesti Joyce. Dan seperti biasa, aku doakan semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya dimanapun kalian berada. Amin, 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 ya robbal alamin. Nah guys, pada video kali ini aku menceritain cerita film horor dari Indonesia yang diperankan oleh Susana yang berjudul Sundel Bolong. Dan seperti apa kisah selengkapnya, yuk ditonton terus videonya. Dan sebelum ke pembahasan filmnya, yuk di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi kontennya. Thank you buat semuanya. Cerita berawal dengan diperlihatkannya Susana yang baru saja melangsungkan pernikahan dengan Hendarto. Di film ini diceritakan Susana atau Alisa adalah seorang mantan kupu-kupu malam yang kemudian dinikahi oleh Hendarto yang seorang nahkoda kapal. Kebahagiaan Hendarto dan Alisa setelah melangsungkan pernikahan sangat jelas terlihat di sini. Namun sayangnya kebahagiaan tersebut terpaksa harus dilebur sementara waktu setelah Hendarto mendapat kabar bahwa dirinya harus pergi bertugas kembali. Dengan sangat terpaksa di sini Hendarto harus terpaksa meninggalkan Alisa dan Alisa pun dengan terpaksa pula melepaskan kepergian Hendarto. Dan setelah keberangkatan Hendarto bertugas, Alisa pun di rumah selalu menyibukkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya adalah menyalurkan hobinya yaitu menyulam. Suatu malam Alisa mendapatkan telepon dari Rudy. Rudy adalah pemilik butik yang ternyata menyukai sulaman-sulaman Alisa. Di sini Rudy meminta Alisa untuk membawa contoh sulaman-sulamannya ke butik Rudy dan Alisa pun mengiyakan permintaan Rudy. Singkat cerita, Alisa pun datang ke butik Rudy dan di sana ternyata Alisa bertemu dengan mantan bosnya selama dia dulu menjadi kupu-kupu malam. Aduh, kau tambah cantik saja. Awalnya Rudy tidak tahu bahwa Alisa dulu adalah mantan kupu-kupu malam. Namun di sini bos Alisa alias Mami mengatakan bahwa Alisa dulu adalah mantan karyawannya, mantan anak buahnya yang paling the best, kata Mami. Singkat cerita, Rudy pun menemui Alisa yang sudah menunggu dirinya di ruangan dengan sulaman-sulaman Alisa. Pada akhirnya di sini Rudy bukan membicarakan tentang sulaman-sulaman Alisa, namun Rudy membicarakan tentang hal lain. Di sini Rudy meminta Alisa untuk menjadi modelnya di butik, namun Alisa menolaknya dengan halus. Alisa pun akhirnya pamit untuk pergi, namun Rudy masih saja memaksa Alisa untuk tetap mau menjadi modelnya di butiknya tersebut. Hingga pada akhirnya Rudy dan Alisa pun terlibat perdebatan yang sangat sengit. Sampai-sampai Rudy pun mengungkit-ungkit masa lalu Alisa yang adalah seorang kupu-kupu malam, dan itu membuat Alisa sangat marah. Singkat cerita, saat perjalanan pulang dari butik Rudy, Alisa pun dihadang oleh orang-orang yang tidak ia kenal. Lalu orang-orang tersebut pun membawa dirinya ke sebuah gudang tua. Dan ternyata orang-orang yang menghadang Alisa itu pun ternyata suruhan Rudy. Selain Rudy yang ada di gudang tua tersebut, ternyata ada Mami juga yang dulu adalah mantan bosnya Alisa selama dia dulu menjadi kupu-kupu malam. Di sini Alisa pun sempat meminta tolong kepada Mami tersebut, namun Mami tersebut mengatakan bahwa dia bisa menolong Alisa kalau Alisa mau kembali menjadi kupu-kupu malam. Namun di sini Alisa mengatakan tidak. Karena Alisa mengatakan tidak, akhirnya Rudy pun meminta anak buahnya untuk membawa Alisa ke sebuah ruangan. Dan setelah Alisa dibawa ke sebuah ruangan oleh anak buah Rudy, lantas Rudy pun langsung menodai Alisa. Dan bukan hanya Rudy saja, ternyata setelah Rudy selesai menodai Alisa, anak buahnya pun ikut menodainya. Singkat cerita, beberapa waktu setelah Alisa dinodai rame-rame itu, Alisa pun hamil. Alisa pun sangat depresi atas kejadian tersebut. Apa kabarnya, Bi? Baca aja.
Kemudian singkat cerita Alisa pun mendapatkan surat dari Hendarto yang mengabarkan bahwa dirinya akan pulang 1 minggu lagi. Kabar tentang kepulangan Hendarto itu membuat Alisa sangat bingung. Di sisi lain Alisa sangat senang akan kabar kepulangan Hendarto. Namun di sisi lain Alisa sangat bingung karena saat ini Alisa sedang mengandung anak dari orang-orang yang sudah menodai dirinya tersebut. Rasa takut dan bingung yang ada dalam pikiran Alisa pun membuat Alisa kalap hingga dia mengakhiri hidupnya sendiri. Singkat cerita, Hendarto, suami Alisa pun pulang setelah bertugas dan ia pun langsung mendatangi makam Alisa. Dan setelah kepergian Alisa, Hendarto pun sering mendapati kejadian-kejadian aneh yang tidak masuk di akal. Aku tak pantas mendampingimu. Aku yang penuh. Suatu malam saat di perjalanan, Hendarto pun tak sengaja bertemu dengan seorang wanita dan wanita tersebut sangat mirip dengan Alisa. Wanita tersebut mengaku bahwa dia adalah Sinta, kembaran Alisa. Lantas Hendarto pun mengajak Sinta untuk pulang ke rumahnya dan di rumahnya pun ia mengatakan bahwa Alisa telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu dan Sinta pun di sini berpura-pura sangat terkejut. Singkat cerita, Alisa pun di sini balas dendam kepada orang-orang telah menodai dirinya. Kemudian satu persatu mereka pun dihabisi oleh Alisa. Gadung. Singkat cerita, suatu malam Hendarto pun mengajak Sinta untuk pergi ke suatu tempat. Di sini Hendarto pun menanyakan perihal jati diri Sinta karena Hendarto merasa Sinta itu adalah Alisa. Dan sebelum mendapatkan jawaban dari Alisa atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hendarto, Alisa pun di sini pergi meninggalkan Hendarto dan sebelum pergi ia pun mengatakan bahwa ada seseorang yang akan merusak rumahnya. Dia akan merusak rumahku. Sedang di sisi lain, di sini Rudi dan anak buahnya serta orang pintar yang dibawanya pun mencoba merusak rumah alias makam Alisa. Namun di sini Rudi, ada anak buah dan serta orang pintar tersebut belum melakukan apa-apa pun, Alisa sudah datang mencegah mereka semua. Karena terlanjur marah, Alisa pun akhirnya menghabisi satu persatu orang pintar dan serta anak buah Rudi. Dan saat Alisa hendak menghabisi Rudi, Hendarto pun datang. Hendarto pun mengatakan kepada Alisa untuk tidak melakukan itu. Dan dengan sangat marah pun, Alisa pun meminta Rudi untuk mengatakan semua dengan jujur atas apa yang ia lakukan kepada Alisa. Dan sesuai permintaan Alisa, Rudi pun mengakui atas apa yang ia lakukan kepada Alisa. Rudi mengakui di depan Hendarto bahwa ia telah menodai Alisa pada waktu itu. Dan setelah pengakuan Rudi itu selesai, Alisa pun tetap menghabisi dirinya. Dan setelah peristiwa itu, Hendarto pun langsung meminta Alisa untuk mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Hendarto pun juga meminta Alisa untuk kembali ke alamnya. Lantas orang-orang yang berada di sana pun bersama-sama mendoakan Alisa agar ia bisa kembali dengan tenang ke alamnya tersebut. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya Alisa pun bisa kembali ke alamnya tersebut. Nah, itulah guys seluruh alur cerita film yang berjudul Sundel Bolong yang dibintangi oleh Susana. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Semoga kalian senang dan semoga kalian terhibur. Dan sampai ketemu lagi di next video yang pasti dengan judul dan alur cerita film yang lebih seru dan lebih keren lagi tentunya. Dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya, bagi yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Terima kasih buat semuanya. Sekali lagi Mimin ucapkan buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini, jangan lupa klik
like, komen, dan subscribe biar Mimin dan Tuhan makin cinta sama kalian semua. Bye-bye.